Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anakku yang hebat, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak masih melanjutkan bangun ruang sisi lengkung. Kali ini yang akan kita bahas adalah luas permukaan dan volume kerucut. Sebelumnya, tentu kalian masih ingat benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya seperti kerucut. Coba kalian ingat-ingat apa? Ya, seperti topi ulang tahun. Kemudian ini contohnya es krim, ini berbentuk kerucut. Nah, sekarang ini adalah gambar kerucut. Adapun unsur-unsurnya adalah titik C itu disebut dengan titik puncak kerucut. Kemudian garis yang menghubungkan antara B dengan C yang dilambangkan dengan huruf S itu adalah garis pelukis. Kemudian jarak antara titik puncak dengan alas dari bangun itu adalah tinggi kerucut. Sedangkan alas yang berbentuk lingkaran itu disebut dengan alas kerucut yang berupa lingkaran. Jadi definisi lengkap dari kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kerucut itu bisa dianggap sebagai limas segi N mendekati tak terhingga segi N beraturan, itu yang bidang alasnya berbentuk lingkaran, itu adalah kerucut. Kemudian perhatikan segitiga CAB ini, jadi antara tinggi kerucut, jari-jari kerucut dan garis pelukis itu terdapat hubungan karena CAB ini berbentuk segitiga siku-siku yang siku-siku di A. Karena segitiga siku-siku maka berlaku rumus Pythagoras, yaitu S kuadrat sebagai sisi miring sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Bagaimana mendapatkan rumus luas permukaan kerucut? Ini adalah gambar kerucut dengan titik puncak A. Kalau kerucut ini kita gunting alasnya, kita ambil alasnya yang berbentuk lingkaran itu, kemudian yang berbentuk contong itu kita gunting menurut garis S, maka akan menjadi seperti ini. Jadi kerucut itu mempunyai dua bidang, yaitu yang pertama berupa alas yang berbentuk lingkaran, dan yang kedua itu adalah berbentuk juring. Ini yang disebut dengan selimut kerucut ya. Yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, ini namanya selimut kerucut, kemudian yang itu kita ambil berbentuk lingkaran. Nah, panjang garis lengkung BC ya, garis lengkung BC itu panjangnya sama dengan 2πr ya, 2πr. Kita bisa membahas seperti ini. Kalau juring itu kita buat secara lengkap menjadi lingkaran, ya, ABC itu adalah selimut kerucut, kemudian kita buat lingkaran yang berpusat di A, maka kita bisa membuat perbandingan bahwa luas juring ABC ini, ABC dibanding dengan luas lingkaran yang berjari-jari S, AC ini yang AC ini S ya, ini saya katakan luas lingkaran S, itu sama dengan 2πr. Kita bandingkan busurnya BC 2πr dibanding keliling lingkaran S ya, keliling lingkaran yang berjari-jari S maksudnya. Kemudian luas jaring ABC per PS kuadrat, karena luas lingkaran ini adalah jari-jarinya adalah S, maka luas lingkarannya adalah PS kuadrat sama dengan 2πr, sedangkan keliling lingkaran S-nya adalah 2πs ya. Keliling lingkarannya adalah 2πs.
Maka luas juring ABC itu sama dengan 2πr dibagi 2πs kali πs kuadrat. 2pi dengan 2pi ini bisa kita sederhanakan, dan S ini dengan S kuadrat ini bisa kita sederhanakan juga, sehingga menjadi R kali PS kuadrat per S kuadrat dibagi S sama dengan RPRS. Jadi luas selimut kerucut itu adalah PRS. Nah, jadi panjangnya BC ini adalah 2PR, kalau selimut kerucut luasnya adalah PRS. Kita lanjut, bahwa tadi sudah kita dapatkan luas juring ini atau luas selimut kerucut itu adalah PRS. Sekarang kita menghitung luas permukaan kerucut atau luas kerucut, berarti luas selimut kerucut ditambah luas alasnya yang berupa lingkaran ini. Jadi luas selimut kerucut sudah kita dapatkan PRS, kemudian karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya sama dengan PR kuadrat, sehingga luas kerucut itu sama dengan luas selimut ditambah luas alas. Luas selimutnya itu adalah PRS, sedangkan luas alasnya yang berupa lingkaran itu adalah PR kuadrat, sehingga kita bisa menyederhanakan PR sama dengan S tambah R. Jadi luas kerucut adalah PR tambah S ditambah R. Setelah kita mendapatkan rumus luas kerucut, sekarang kita bahas lebih lanjut bagaimana kita mendapatkan rumus volume kerucut. Perhatikan gambar berikut. Jika ini adalah gambar tabung ya, kemudian jika tabung ini memiliki jari-jari yang sama dengan kerucut, kemudian tingginya juga sama dengan kerucut, kemudian kerucut ini kita isi dengan air atau beras, kemudian sampai penuh, peres, kita masukkan ke dalam tabung, maka tabung ini akan penuh jika diisi sebanyak 3 kali kerucut. Ini dengan catatan jari-jari kerucut dengan jari-jari tabung sama. Jari-jari kerucut dengan jari-jari kerucut sama, dan tinggi tabung dengan tinggi kerucut itu sama. Jadi seperti ini. Jika jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut sama dengan R misalkan, dan tinggi tabung dengan tinggi kerucut sama dengan T, maka volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Atau dengan kata lain, volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume tabung. Sedangkan volume tabung itu yang kita pelajari kemarin adalah PR kuadrat T, maka volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali PR kuadrat T. Dengan demikian, rumus volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat T. Untuk memantapkan materi yang sudah kita bahas di depan, mari kita bahas beberapa contoh soal. Soal yang pertama, tentukan luas permukaan dan volume dari bangun kerucut berikut. Jadi soal nomor 1 diminta untuk menentukan luas dan volume kerucut. Kerucut ini diketahui jari-jarinya 4 dan tingginya 12. Untuk bisa menentukan luas atau volume, kita hitung terlebih dulu nilai S-nya atau garis pelukis. S kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 4 berarti 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 16 ditambah 144 sama dengan 160 maka S sama dengan akar 160. Akar 160 kita sederhanakan menjadi 16 kali 10, berarti 16 bisa keluar dari akar, maka S sama dengan 4 akar 10. Selanjutnya kita hitung luas permukaan kerucut. Jika L kerucut itu sama dengan luas permukaan kerucut, maka
sama dengan pi R kali S tambah R. Ini adalah rumus luas permukaan kerucut. R-nya 4 kita masukkan R dan S-nya yang sudah diketahui. R-nya 4, S-nya 4 akar 10. Jadi sama dengan pi kali 4 kali 4 akar 10 ditambah 4. Kemudian kita kalikan 4 kali 4 akar 10 itu 16 akar 10, 4 kali 4 itu 16 dikali pi. Jadi hasil akhirnya untuk luas permukaan kerucut adalah 16 akar 10 ditambah 16 pi cm persegi. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu yang B. Yang ditanyakan adalah volume kerucut. Jika volume kerucut ini sama, jika V ini sama dengan volume kerucut, maka sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Kita masukkan R dan T nya yang sudah kita diketahui. R nya 4, T nya 12. Kita kalikan ya, maka sama dengan 64 pi. 3 ini 12 ini bagi 3 4, berarti 4 kali ini 16 ya, berarti 64 pi. Jadi volume kerucut yang ditanyakan adalah 64 pi cm kubik. Kita bahas contoh berikutnya. Nomor 2, tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Seperti gambar berikut. Kerucut ini yang diketahui adalah volumenya 120 pi meter kubik, kemudian T-nya sama dengan 10 meter. Kita awali dengan rumus volume kerucut sama dengan sepertiga kali pi R kuadrat T. Kita masukkan volumenya 120, kemudian T-nya 10. Berarti sama dengan 120 P sama dengan sepertiga kali pi R kuadrat kali 10. Selanjutnya 10 kali sepertiga itu sama dengan 10 per 3, kemudian kali R kuadrat. Ini pi nya sama-sama dibagi pi ya, kedua ruas dibagi pi, sehingga pi nya di sini sudah hilang, ini sudah hilang. Sekarang persamaannya menjadi 120 sama dengan 10 per 3 R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 120 kali 3 per 10 sama dengan 36. R sama dengan akar 36 sama dengan 6, jadi jari-jari kerucut adalah 6 meter. Kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Soal yang ketiga ini yang diketahui adalah luasnya 180 pi cm persegi. Kemudian diameter kerucut, diameter alas kerucut 16 cm. Yang ditanyakan T. Diketahui R-nya berarti sama dengan setengah kali diameter. Karena yang diketahui diameter berarti R sama dengan separuh dari 16, yaitu 8. Luas kerucut, karena yang diketahui luas, maka kita tulis rumus untuk luas kerucut. Luas kerucut sama dengan pi R kali S tambah R. Kita masukkan yang diketahui, luas kerucut 180 pi, kemudian pi kali 8, R-nya ganti 8, S ditambah 8. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan pi, sehingga menjadi 180, pi-nya sudah hilang, dikalikan 8 kali S, 8S, 8 kali 8 sama dengan 64. Maka 8S sama dengan 180 dikurangi 64, 8S sama dengan 116. Jadi S sama dengan 116 dibagi 8, yaitu 14,5. Setelah menemukan S-nya, kita lanjut dengan menggunakan hubungan S, R, dan T. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan S dan nilai R-nya.
S kuadrat berarti 14,5 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti sama dengan 210,25 sama dengan 64 ditambah T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 210,25 dikurangi 64. T kuadrat sama dengan 146,25. Maka T sama dengan akar 146,25 dan T sama dengan 12,01. Jadi tinggi kerucut adalah 12,01 cm. Sebagai latihan, coba kalian kerjakan satu soal dari dua soal yang ada ini, kemudian kalian tulis, foto, dan kirim jawabannya lewat WA atau Google Classroom. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.